Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys di Suara dari Kegelapan bareng aku Yahya. Kata orang, jangan membuat janji sama makhluk gaib karena mereka akan selalu mengingatnya. Di sebuah desa kecil yang ada di Jawa Timur, ada sebuah pohon beringin tua yang konon katanya menjadi tempat tinggal bagi para makhluk gaib. Banyak orang yang melakukan pesugihan di sana walaupun bayarannya juga tidak main-main. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Buka telinga kalian karena Suara dari Kegelapan sedang benar-benar mencari siapa yang berani untuk mendengarnya. Arman adalah seorang pemuda desa. Dia hidup miskin bersama dengan ibunya yang sedang sakit-sakitan. Hutangnya menumpuk, satu-satunya sawah yang dia punya, dia gadaikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk kebutuhan pengobatan ibunya. Setiap hari, dia selalu dihina-hina karena tak sanggup membayarnya. Dalam keputusasaan ini, Arman mendapat sebuah bisikan dari seorang dukun tua. Dukun itu bilang, kalau kau mau cepat kaya, datanglah ke pohon beringin yang ada di ujung desa dengan membawa ayam cemani, darahmu sendiri, dan jika kau dalam perjalanan ke sana mendengar ada suara dalam bentuk apapun itu, jangan pernah menoleh. Malam itu, Arman dengan wajahnya yang pucat dan tangan yang gemetar, dia mendatangi pohon itu dengan semua persyaratan yang dikatakan oleh dukun itu. Pohon itu tinggi menjulang, dahan-dahannya besar seperti tangan raksasa yang siap merenggut siapapun yang sedang mendekat ke arahnya. Malam itu angin berdesir, dan entah kenapa hawa dingin di sekitaran situ terasa sangat menusuk ke tulang sehingga membuat Arman sedikit menggigil. Arman memulai ritualnya. Dia memotong leher ayam cemani. Lalu dia mengiris jarinya sendiri. Darahnya mengalir ke tanah bercampur dengan darah ayam cemani. Lalu tiba-tiba tanah di bawah pohon bergetar. Dari sela-sela akar yang mengambang keluar sosok perempuan dengan wajah yang penuh luka. Kulitnya pucat kehijauan dan matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah Arman. Dengan suara parau, perempuan itu bilang, janji darah telah kau berikan, kekayaan akan kau dapatkan, tapi ingat, jangan lupa tumbal darah. Jangan lupa sama pohon ini. Arman bergetar di situ, tapi hal itu berlalu sangat cepat. Hingga beberapa hari kemudian, hidup Arman sob memang benar-benar berubah drastis 180 derajat. Saat menggarap sawah, dia menemukan banyak sekali emas di sawahnya. Lalu dagangannya juga sangat laku keras di pasaran, sehingga hutangnya yang menumpuk bisa ia lunasi dalam sekejap saja. Para warga desa yang dulu meremehkan Arman sekarang mulai menyanjungnya. Arman kini menjadi orang yang sangat sukses. Tapi sob, yang para warga nggak ketahui adalah di balik kesuksesan itu, di balik semua itu, Arman juga sudah mulai diganggu oleh teror-teror makhluk gaib. Dia sering mendengar ada puluhan langkah kaki berada di sekitaran rumahnya. Lalu pintu kamarnya juga sering tiba-tiba terbuka sendiri, padahal dia sudah yakin sudah menutupnya waktu sebelum tidur. Dan itu terjadi setiap tengah malam. Dan juga tirai jendelanya Arman selalu berkibar seperti ada yang ngegerakin gitu. Padahal gak ada angin dan jendela
dalam keadaan tertutup rapat. Suatu malam, saat Arman lagi tidur, lalu dia bangun karena merasa haus. Dia melihat ada sesuatu di halaman rumahnya. Dia lihat lewat jendela, tirai jendelanya, dia buka sedikit. Lalu dari cahaya rembulan, dia melihat ada sosok perempuan yang sama persis yang ia lihat waktu itu di pohon beringin, kini sedang menatap tajam ke arahnya. Arman sedikit ketakutan. Lalu tiba-tiba Arman mendengar ada suara yang menggema di telinganya, sob. Suara itu berasal dari perempuan itu. Dia bilang, "Kau belum melupakan janjimu kan? Tumbal darah harus segera kau berikan kepadaku." Arman bergetar ketakutan. Dia langsung menutup tirai jendelanya dan dia kembali ke kamarnya dengan tubuh yang sangat bergetar hebat, ketakutan, sob. Gimana nggak takut ya kan lihat kayak gitu, dengar suara. Lanjut, sob. Hari demi hari, penampakan perempuan itu makin menjadi. Arman sering melihat bayangan perempuan itu berada di kamarnya, sehingga membuat Arman gak bisa tidur nyenyak sama sekali. Dan kadang saat Arman lagi enak-enaknya makan bersama ibunya, dia melihat ada tangan pucat yang ikut meraih sendok di atas piring. Lalu tiap malam Arman juga sering mendengar ada suara tumbal darah, tumbal darah, tumbal darah. Hingga suatu malam puncaknya, sob. Saat Arman lagi asik tidur, lagi enak tertidur pulas, lagi mimpi kali ya. Nah itu dia mendengar ada suara ketukan dari arah pintu depan rumahnya. Tok tok tok. Awalnya pelan, sob. Tapi makin lama suara ketukan itu makin keras. Tapi anehnya di sini ibunya nggak dengar suara itu sama sekali. Arman bangun, lalu dia mencoba memberanikan diri untuk membuka pintunya. Saat dia membuka pintu, ternyata di situ nggak ada apa-apa, sob. Kosong, cuma halaman biasa. Namun ketika dia menutup kembali pintunya, dia melihat ada kepala perempuan menggantung di atas kusen pintu rumahnya. Perempuan itu menatap tajam ke arah Arman. Seketika Arman terjatuh, tubuhnya kaku ketakutan. Perempuan itu turun secara perlahan. Tubuhnya menjuntai ke bawah seolah-olah seperti tak bertulang. Dia secara perlahan mendekat ke arah Arman. Lalu saat tepat di samping telinganya, perempuan itu bilang, "Janji darah, kau harus membayarnya." Di sini Arman mulai panik, sob. Dengan tubuh yang masih bergetar ketakutan, dia berusaha lari menuju ke arah pohon beringin tua itu, berharap bisa mengakhiri semua ini. Tepat tengah malam, Arman sampai di pohon itu. Nafasnya tersengal-sengal. Namun kali ini, di pandangan Arman, pohon itu nampak sangat jauh lebih besar dari sebelumnya. Lalu dari balik pohon muncul perempuan itu. Tapi kali ini lukanya jauh lebih rusak dari sebelumnya. Lukanya menjadi makin parah, kulitnya terkelupas semua dan matanya hampir copot satu. Dan dia melangkah mendekat sambil menyeret satu kakinya yang patah. Dia berjalan mendekat ke arah Arman. Lalu dia juga bilang ke Arman, "Kau yang janji memberikan tumbal darah, tapi kau yang mengingkari." Arman berteriak, dia berusaha menolak. Aku nggak sanggup. Jangan ganggu aku lagi. Aku sudah nggak mau apa yang kamu berikan.
Arman bilang seperti itu. Tapi ketika setelah Arman selesai mengucapkan itu, perempuan ini malah menjerit panjang. Suaranya sangat melengking sehingga membuat telinga Arman sakit ketika mendengarnya. Gak beberapa lama setelah perempuan itu menjerit, dari balik pohon sekarang muncul puluhan sosok hitam tapi tanpa wajah, rata sob semuanya. Puluhan sosok itu berjalan pincang mengelilingi Arman. Di sini Arman terjebak. Dia semakin ketakutan. Lalu di tangannya ditarik, lehernya dicekik. Arman berusaha menjerit meminta pertolongan, tapi karena tengah malam gak ada siapapun. Hingga akhirnya Arman ditelan oleh kegelapan. Keesokan harinya, para warga heboh semuanya. Satu desa heboh. Mereka menemukan jasad Arman tergantung di salah satu dahan pohon beringin itu. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan dari mulutnya keluar darah. Tapi anehnya, di bawah tubuhnya Arman banyak sekali emas berjatuhan. Tapi di sini warga gak berani mengambilnya satu pun. Mereka berpikir seolah-olah pohon itu benar-benar memberikan kekayaan dengan harga nyawa. Kini para warga gak ada yang berani mendekat ke pohon itu lagi. Mereka semua trauma sama kejadian Arman. Tapi ada beberapa saksi yang mengaku bahwa mereka pada saat bulan purnama sempat melihat bayangan Arman bersama dengan sosok perempuan berdiri di bawah pohon beringin itu. Jangan pernah main-main sama yang namanya pesugihan, karena mereka pasti akan meminta bayaran meski dengan nyawamu sendiri. Oke, itu tadi adalah cerita pesugihan dari pohon beringin tua yang ada di daerah Jawa Timur, di desa kecil di Jawa Timur. Kini warga desa itu sudah mensakralkan pohon itu. Jarang sekali yang berani mendekat. Gimana menurut kalian? Masih ada yang percaya sama pesugihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka sama cerita seperti ini, tolong like dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita horor menarik lainnya. Atau kalian malah punya cerita yang lebih horor lagi, bagikan aja cerita kalian di suarahororkalian@gmail.com, atau kalian bisa DM ke Instagramku yaitu Yahya_Fahrudin. Siapa tahu cerita kalian yang bakalan aku up untuk cerita selanjutnya. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.